Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga pada hari ini Rabu 10 November 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Kita menghadap Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bhakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, mari kita memulai ibadah kita di dalam doa. Kita mau satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, khususnya pada malam hari ini. Bapa, perkenankan kami semua, berikan kami kesempatan untuk kami bersatu hati bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Ini semua karena kasih, pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Devi yang akan menyampaikan firman. Tuhan tolong pimpin sertai beliau sehingga apa yang diperkatakan itu semua hanya daripada Engkau, dan kami bisa menerima berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari kita mengangkat Mazmur pujian dari Mazmur 35 ayat 9 sampai dengan 10 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia? Tiap hari bergembira ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia.
orang sakit disembuhkan, orang miskin pun lega, disebut saudara Tuhan karena kasih sayangnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga GPIB Sumber Kasih pada hari ini adalah hari pahlawan, di mana kita merayakan pada tanggal 10 November ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami boleh bersama kembali dalam ibadah keluarga. Tuhan anugerahkan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kami. Dikuatkan iman pengharapan kami, dan kami boleh terus memuji memuliakan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, agar kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus menuntun dan menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Roma 15 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Firman-Nya sebagai berikut. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam merayakan 10 November Hari Pahlawan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Inti dari surat Roma ini ditulis dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, pada Roma 1 ayat 16 dan 17 ini, pada bagian ini jelas bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan sudah tidak mengenal Allah. Karena itu manusia yang berdosa sudah berada dalam penghukuman Allah, yaitu kematian. Dan keselamatan dari kematian akibat dosa tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia atau melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dalam anugerah Allah yang ada pada Tuhan Yesus yang rela memberi tubuh dan darahnya demi menebus dosa manusia. Ini berarti bahwa keselamatan manusia hanya dapat diperoleh melalui iman kepada anugerah Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Inilah berita Injil, baik untuk orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang Yunani. Rasul Paulus menulis surat di Roma ini dengan tujuan yang pertama, dia mempersiapkan diri untuk kunjungannya lebih dahulu dengan menulis Injil bagi mereka.
Mungkin ada orang yang mengkritik ajarannya dan ia ingin meluruskan hal itu. Yang kedua, isi surat Roma ini merupakan intisari kabar baik tentang Kristus secara detail dan sangat terinci. Jadi kalau Bapak Ibu lihat surat-surat Rasul Paulus yang paling panjang, surat Roma ini syarat dengan makna dan pengajaran teologinya. Nah, pada waktu itu keadaan kekristenan dan pemerintahan Kaisar Romawi gitu ya, Kekaisaran Romawi itu sangat terbuka terhadap berbagai ideologi. Hal ini membuat setiap orang dapat hidup berdampingan dengan agama lainnya. Mereka bukan sekedar toleransi, tapi mereka juga mengadopsi dewa atau dewi agama lain menjadi tambahan dewa-dewi mereka. Bahkan mengadopsi juga kalau kaisar pun menjadi objek penyembahan mereka. Di satu sisi, kehidupan di bawah pemerintah Kaisar Romawi terlihat mudah karena semua ideologi, kepercayaan dari mana-mana agama dapat diterima. Yang menjadi persoalan adalah jemaat Kristen mula-mula ini hanya menyembah Allah yang esa. Ya, bagaimana bisa menerima untuk ikut menyembah kepada banyak dewa-dewi dan bahkan menyembah kaisar. Kondisi inilah yang mempersulit kehidupan umat Kristen dan Yahudi yang hanya mau menyembah satu Allah saja. Kehadiran dewa-dewi yang begitu banyak sudah merupakan ancaman bagi orang-orang Yahudi. Ditambah lagi dengan kewajiban menyembah kaisar. Nah, orang Yahudi di bawah pemerintahan Kaisar Nero ini dia sangat kejam, bahkan arena pertarungan itu antar manusia bertarungnya sampai mati. Dan di bawah pemerintahan Kaisar Nero ini dia hidup boros, foya-foya, pejabat-pejabat saja diperas, nah rakyat juga sengsara. Orang Yahudi di bawah pemerintahan Nero ya dianggap sebagai ancaman. Mereka dituduh membakar kota Roma ya dan menuduh orang Yahudilah yang menjadi biang keladinya, padahal Kaisar Nero lah yang berinisiatif melakukan hal itu. Nah, dia membangun istana emas, tidak peduli dengan sengsaranya rakyat. Nero tetap membangun ambisinya untuk memiliki istana emas. Ini raja pertama yang membunuh dan memburu kekristenan, orang-orang Kristen di sana. Kaisar Nero menerapkan sikap bermusuhan terhadap orang Kristen. Dia merestui penganiayaan terhadap orang Kristen. Orang Kristen dianiaya dengan sangat ngerinya. Misalnya dilabur seluruh tubuhnya dengan gala-gala atau dibakar hidup-hidup dan dijadikan obor pada pesta malam, sehingga nyala api itu berasal dari tubuh orang-orang Kristen. Nah, pembacaan firman hari ini Bapak Ibu, Roma 15 ayat 10 sampai 11, di tengah situasi di saat jemaat dianggap tidak setia pada kaisar dan di kalangan orang Yahudi dianggap ancaman bagi eksistensi agama Yahudi karena banyak yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Juga di tengah persekutuan ada kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani gitu ya. Paulus berbicara kepada mereka, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Jadi dasar pandangan Paulus ini di ayat 10 adalah pandangan sebagai umat Tuhan diutus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hidup yang bersaksi dan cinta kasih Allah yang menghendaki umatnya hadir di tengah bangsa-bangsa membawa sukacita. Sekalipun harus menghadapi penderitaan dan di tengah pergumulan yang luar biasa berat, mereka harus tetap menjadi saksi bagi bangsa-bangsa tentang cinta kasih Allah.
Nah, jemaat dipilih itu sebagai alat Allah ya dari sejak perjanjian lama agar bangsa-bangsa lain dapat mengenal Allah. Bahwa cinta kasih Allah itu terbuka kepada semua bangsa dan sama ya tindakan kasih Allah kepada segala bangsa, baik terhadap orang Israel maupun juga terhadap bangsa-bangsa lainnya. Nah, orang Kristen dari latar belakang Yahudi, mereka bersyukur karena mereka dipilih Allah, oleh karena mereka juga harus menjadi pembawa kabar sukacita, kabar baik Injil yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu, dikatakan pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Tuhan. Jadi panggilan memuji Tuhan dari segala bangsa, kebersamaan umat Tuhan di segala tempat penjuru bumi, karena rahmat-Nya yang besar yang membawa keselamatan, kebebasan dan kemerdekaan. Itu juga bagi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani pada masa itu. Bahkan terbuka bagi kita sekalian bangsa-bangsa yang ada di dunia ini termasuk Indonesia. Nah, hari ini kita merayakan Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Terima kasih pahlawanku, kami siap melanjutkan perjuanganmu. Apa sih wujud terima kasih kita atas perjuangan para pahlawan? Ya, terinspirasi dari perjuangan Arek Surabaya yang pantang menyerah pada tekanan Inggris pada waktu itu. Maka sekarang jadilah pahlawan dalam memperjuangkan kehidupan, membawa damai, kebebasan, dan menebar kebaikan tanpa pamrih. Hari Pahlawan ini di 2021, pahlawanku, inspirasiku. Dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, dalam kebersamaan sebagai satu bangsa, satu negara, Indonesia negaraku, dan kita tahu Tuhan yang memberikannya. Kita mengimani Tuhan yang berkarya sehingga kita bisa menjadi negara yang merdeka, sehingga kita bisa menjadi bagian di dalam kehidupan Indonesia yang merdeka pada saat ini. Bahkan memperingatkan bagaimana perjuangan para pahlawan itu berjuang untuk kita sehingga kita ada sampai saat ini dalam keadaan sebagai negara yang bersatu. NKRI dasarnya Pancasila dan kehidupan bersama kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yang dari berbagai macam suku bangsa bersama-sama kita bersatu ada di negara ini. Dan sebagai orang pilihan Allah, sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, kita sama-sama memperjuangkan bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah, bagaimana memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak orang lain dalam kebersamaan kita sebagai satu bangsa dan negara di Indonesia ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila, dan kita ada dalam Kebhinekaan Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu sebagai satu bangsa. Bapak Ibu, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Jangan lewatkan hari-hari kehidupan kita dalam doa bagi bangsa ini. Kita adalah bagian di zaman sekarang, mungkin bukan menghadapi musuh atau tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa lain, tetapi masa ini kita adalah bagian di mana Allah berkenan dan mengizinkan kita ada di masa pandemi ini. Allah menjadikan kita bagian agar kita punya jiwa kepahlawanan, rela berkorban demi orang lain. Memakai masker mungkin tidak nyaman, tapi hal ini demi kebersamaan dan kepentingan orang lain. Bersama-sama kita mau mencegah, ya, menghadapi bersama
agar virus pandemi ini tidak terus berkembang dan menyebar. Bersyukur saat ini levelnya semakin turun dan kita jaga dengan baik supaya tetap bertahan dalam kondisi yang baik ini. Dan bahkan sampai pada akhirnya doa kita agar kita bisa melanjutkan hidup melewati masa-masa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sih pahlawan kita di masa pandemi ini? Mungkin secara dunia ada orang-orang yang memikirkan dan mencari obat-obat dan menemukan obat yang tepat gitu ya, dan bisa membuat kesehatan menjadi nyaman. Dalam hidup keluarga pun pahlawan-pahlawan kita itu ketika kita terpapar sakit, apakah dia orang tua kita, apakah dia anak kita, apakah dia keluarga, atau bahkan lingkungan sekitar kita yang peduli dan membantu kita. Bahkan gereja yang berbuat untuk mendoakan dan memberi perhatian, bantuan melalui jemaat yang ada. Mereka lah pahlawan-pahlawan kita pada zaman sekarang yang rela berkorban, yang mau memperhatikan dan peduli mereka yang dalam kelemahan. Dan pada saat ini saat kembali membangun kehidupan ya, dalam kesehatan yang baik, dalam peningkatan perekonomian, dan dalam segala hal yang sekarang kita sedang berjuang bersama menghadapi dampak-dampak dari pandemi ini. Bagaimana dengan kita? Sebagai satu persekutuan, yang pertama kita berdoa bagi bangsa. Bapa, berkatilah bangsa Indonesia ini. Pakailah kami umat-Mu menjadi berkat dan memuji Engkau di antara bangsa-bangsa. Dan apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari bentuk panggilan Tuhan untuk kita bersama dengan orang lain membagikan bahagia dan berkat Tuhan sekalipun dalam masa pandemi dan bergumul. Kalau dalam masa-masa yang indah, yang nyaman, yang enak, yang segala sesuatu lancar gitu ya, dan berkat Tuhan mengalir begitu banyaknya untuk meringankan orang lain, membantu, itu tidak mudah. Itu mudah, gampang karena ada. Tapi ketika kita mengalami pergumulan yang berat ini, maka disitulah kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Agar apa? Agar kita bisa melihat bahwa Allah kita sudah memberkati kita dan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Sekarang kitalah yang bekerja dan melayani sesama dalam anugerah besar Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari bergembira, mari bersukaria, mari memuji-muji Allah dalam kebesarannya yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah banyaknya pergumulan, tantangan, penderitaan dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, kami diingatkan lewat firman-Mu agar kami tetap memelihara sukacita syukur kami, tetap memelihara hati yang selalu bersukacita di dalam Tuhan, terus memuji-muji Engkau dari setiap waktu kehidupan kami. Biarlah segala bangsa melihat bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati, diberikan kekuatan hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami sebagai satu bangsa, kami bersyukur atas perjuangan para pahlawan kami yang membuat kami pada saat ini Tuhan boleh menjalani hidup dalam damai sejahtera dan boleh bersama-sama juga mengambil bagian, melakukan yang terbaik bagi sesama dalam perjuangan iman, dalam pengharapan kepada Tuhan, bahkan di dalam menjalankan kehendak Tuhan, agar hidup dalam damai sejahtera, dalam keadilan dan kebenaran. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus agar kami dapat melakukannya. Berkati kami sebagai gereja Tuhan, agar gereja pun boleh menjadi bagian yang memberi kasih kepada banyak orang. Tuhan tolong agar kasih kami itu boleh menjadi bagian yang bawa sukacita damai sejahtera di tengah-tengah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Bahkan kami sebagai umat-Mu juga boleh menjadi bagian yang Tuhan hadirkan bagi orang lain. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak orang menjadi pahlawan dalam memperhatikan sesama, memperjuangkan kesehatan rakyat Indonesia, bahkan dalam kehidupan keseharian. Bantu Tuhan agar kami terus saling menjaga satu dengan yang lain, dan kami bersyukur banyak orang boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk menopang dan menolong kami di masa-masa kesulitan. Dan karena itu biarlah kami pun menjadi bagian yang menolong orang lain di dalam masa-masa pergumulan dan kesulitan mereka. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kami umat-Mu yang selalu melihat karya besar Engkau dalam kasih, perhatian, kepedulian, perlindungan yang Engkau anugerahkan bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Berkati jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh dan pergumulan. Tuhan tolong kuatkan iman, berikan kesembuhan, dan bukakan jalan bagi setiap pergumulan yang dihadapi. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya dan mengandalkan hidup kami ini hanya kepadamu. Sehingga Tuhan, hanya kepada Tuhan sajalah sumber berkat dan sumber kehidupan. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dalam segala perkara hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kolektor yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening KPIB Sumberkasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat kidung pujian, Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai ketiga. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.